Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Maharani Putri dengan NIM 1870026, Prodi Tadris IPS. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah Sistem Pendidikan Indonesia. Nah, jadi materi pertama yang akan saya bahas yaitu sejarah pendidikan di Indonesia. Jadi perkembangan yang ada di Indonesia ini terjadi pada beberapa masa. Yang pertama itu masa klasik. Nah, jadi masa klasik ini perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan masuknya kebudayaan Hindu di beberapa pulau Jawa yang menjadi titik awal zaman sejarah tulis menulis di Indonesia, dan juga ditandai pada abad ke-13 ketika Islam masuk ke Indonesia. yang mana itu kerajaan Islam pertama di Jawa ialah Kerajaan Demak yang berada di Aceh Samudra Pasai. Nah, yang kedua itu sejarah perkembangan di Indonesia, atau perkembangan yang ada sejarah perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia terjadi juga pada masa kolonial Belanda. Nah, jadi pada masa kolonial Belanda ini penduduk Belanda memperkuat kedudukannya dengan mendirikan beberapa sekolah untuk anak-anak di Indonesia. Nah, jadi secara umum kecenderungan penyelenggaraan pendidikan yang didirikan oleh penduduk yang didirikan oleh kolonial Belanda ini, yang pertama itu membiarkan penyelenggaraan pendidikan Islam tradisional, serta membantu mendirikan beberapa madrasah bagi Islamiyah di Nusantara. Dan yang kedua, mendirikan sekolah zending. Nah, mendirikan sekolah zending ini bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen untuk orang-orang Belanda dan Bumi Putra. Dan yang ketiga ini, perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia itu terjadi juga pada masa kolonial Jepang. Nah, jadi pada masa kolonial Jepang ini terjadi pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, jadi penyelenggaraan pendidikan pada zaman kolonial Jepang ini ditujukan untuk mewujudkan atau menghasilkan tentara yang siap dalam melakukan perang bagi Jepang. Nah, yang selanjutnya itu pendidikan pada zaman kemerdekaan, penyelenggaraan pada awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Nah, yang pertama itu ditandai dengan atas usulan S. Mangunsarkara, yang dimana membentuk pendidikan masyarakat yang bertujuan membangun masyarakat yang adil, makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya itu Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan membentuk panitia penyelidik pengajaran yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya itu pemerintah harus membangun sekolah baru karena sekolah yang lama ini rusak akibat perang pada saat itu. Selanjutnya itu menerapkan kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan nasional. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, ditandai dengan pertama itu penyelenggaraan pendidikannya, dan yang kedua partisipasi pendidikan swasta. Selanjutnya penyelenggaraan pendidikan pada tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini biasa juga disebut dengan demokrasi terpimpin. Jadi penyelenggaraan pendidikan pada tahun ini atau demokrasi terpimpin ini ditandai dengan pendidikan nasional Indonesia. Yang kedua itu konsep struktur persekolahan.
Dan yang ketiga dan selanjutnya penyelenggaraan pendidikan pada masa Orde Baru. Nah, penyelenggaraan pendidikan pada masa Orde Baru ini terjadi pada tahun 1966 sampai 1969 dan terjadi juga pada tahun 1970 sampai 1994. Selanjutnya itu perkembangan pendidikan pada tahun 1995 sampai 1999. Nah, jadi pertama itu tujuan dan dasar pendidikan. Yang kedua penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga membangun pendidikan, menekankan pada pembangunan SDM yang mampu menjawab tantangan pada masa depan. Yang keempat, selanjutnya perluasan kesempatan belajar. Selanjutnya usaha yang dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan dan sebagainya. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia atau sejarah pendidikan di Indonesia. Jadi kita beralih ke materi yang kedua, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Nah, sebelum kita membahas mengenai daripada dasar, fungsi, serta tujuan dari pendidikan nasional, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya pendidikan nasional itu. Jadi, sistem pendidikan nasional sistem pendidikan nasional di Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, setelah mengetahui pengertian atau definisi daripada sistem pendidikan nasional di Indonesia, selanjutnya kita harus mengetahui dasar dan fungsi pendidikan nasional. Jadi, pendidikan nasional ini berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan yang kedua juga ini dan fungsi daripada pendidikan nasional ini ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, setelah mengetahui dasar dan fungsi pendidikan nasional, selanjutnya kita harus mengetahui tujuan daripada pendidikan nasional itu. Jadi tujuan daripada pendidikan nasional ini adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, berkarakter, mandiri, dan sebagainya. Jadi itulah sedikit penjelasan dari saya terkait dengan materi dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya kita beralih ke materi ketiga. Jadi materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendidikan nasional dalam membangun kecerdasan kehidupan bangsa. Nah, jadi esensi mencerdaskan kehidupan bangsa ini termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang isinya adalah membangun bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, demokrasi, berkarakter, mandiri, berdaya saing, dan budaya tahan kuat di dalam persatuan hidup antar bangsa yang ditopang oleh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang dimana terarah pada peningkatan watak hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi beberapa persoalan strategis. Nah, Depdiknas bersama seluruh komponen bangsa untuk secara terus-menerus melakukan berbagai upaya yang bersifat strategis. Nah, pengukuran para ahli pendidikan dimaksud antara lain itu seperti
pertama, upaya konseptual filosofis. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang meliputinya. Yang ketiga, kemauan politik yang kuat di seluruh komponen bangsa. Yang keempat, pengembangan strategi dan skenario. Yang kelima, upaya untuk mengelaborasi lebih jauh konsep dan personalisasi. Dan kedelapan, kebijakan nasional yang sinergis dan lain-lain. Selanjutnya kita membahas mengenai kerangka dasar kebijakan. Jadi kerangka dasar kebijakan ini meliputi pemulihan antar pendidikan. Yang kedua, pemulihan makna pendidikan nasional. Yang ketiga, pemulihan mindset pendidikan dalam menjiwai mutu pendidikan. Yang keempat, profesionalisasi dan sertifikasi pendidik. Yang kelima, penguatan lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Yang keenam, internasionalisasi pendidikan. Yang ketujuh, pendidikan non formal dan sebagainya. Selanjutnya kita membahas mengenai strategi implementasi. Jadi strategi implementasi ini meliputi yang pertama itu pemulihan mindset untuk pendidikan, jiwa yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2000 Tahun 2003, yang dimana diiringi dengan sinergi semua regulasi dalam keadaan mindset utuh yang disebutkan. Yang kedua, roadmap. Jadi kebijakan dan program untuk mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa dalam kerangka mindset utuh pendidikan. Yang ketiga, diagnosis, perbaikan, dan tetap menyelenggarakan pendidikan dalam koridor mindset utuh pendidikan. Yang keempat, standarisasi dan pemenuhan standar penyelenggaraan pendidikan. Dan yang terakhir, pemulihan dan penguatan daya adaptabilitas sistem penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya saya akan membahas terkait materi problematika guru dan dosen dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jadi problematika yang dialami oleh guru dalam sistem pendidikan di Indonesia yaitu meskipun profesi guru ini telah menjadi tenaga profesional sesuai dengan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, namun masih banyak problem yang ditemukan tentang guru. Contohnya itu permasalahan yang dihadapi oleh guru yang mengabdi di wilayah terluar Nusantara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, kerap kali mendapat kendala dalam sarana dan prasarana mengajar. Nah, serta sulitnya akses dan beratnya medan membuat mereka merasa terisolasi dan terlupakan jasanya. Nah, contohnya itu problematika yang dihadapi seorang guru yang mengajar di daerah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, selain fasilitas sarana dan prasarana yang tidak memadai, jumlah guru di sana juga masih kurang, sehingga guru di sana mengajar 2-3 kelas sekaligus. Nah, selain itu sebagian dari mereka juga hanya sebagian guru honorer. Nah, dengan melihat problematika guru atau keadaan guru yang terdapat di daerah tersebut,
kita bisa melihat bahwa pendidikan di Indonesia ini semakin terlihat diskriminatif. Nah, terutama untuk wilayah perbatasan yang sangat memprihatinkan. Selain itu, nah, jadi terkait dengan problematika yang dialami oleh seorang guru yang mengabdi di daerah perbatasan itu, sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan ini telah mengambil kebijakan mengenai pendidikan di daerah tertinggal dan daerah terluar Nusantara. Nah, seperti Kementerian Pendidikan ini membuat suatu program yang dinamai dengan Indonesia Mengajar. Nah, program ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Nusantara, terutama daerah yang masih tertinggal atau daerah yang terpencil yang masih kekurangan guru. Nah, untuk itu dikirim tenaga guru untuk mengabdi di wilayah tersebut. Setelah mengetahui problematika guru, selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai problematika yang dialami oleh dosen. Nah, jadi problematika yang dihadapi dosen ini yaitu sangat memiliki tenaga pendidik yang masih kurang. Nah, selain itu saat ini banyak dosen yang pensiun, namun tidak diimbangi dengan perekrutan dosen baru. Nah, selain itu minimnya minat seorang mahasiswa untuk menjadi dosen. Nah, selain itu jadi itu sedikit penjelasan mengenai problematika guru dan dosen dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jadi sekian dari video saya terkait dengan materi-materi yang terdapat di dalam makul sistem pendidikan di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.